Bahasa berperan besar dalam membentuk realitas dan kehidupan kita. Setiap kata yang terucap punya kekuatan membangun, meruntuhkan, atau bahkan mengubur harapan. Ada beberapa perkataan yang jika diulang-ulang bisa menjadi self-fulfilling prophecy yang menghancurkan mental, hubungan, atau citra diri. Namun kabar baiknya, kita masih punya kendali. Salah satunya dengan mengenali dan mengubah bahasa batin menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. 1. Aku tidak bisa. Dampak: membangun rasa tidak mampu, menghalangi usaha. Pernahkah kamu merasa, sebelum mencoba, menyadari diri sendiri menyetop potensi, aku tidak bisa ini, aku tidak pandai itu. Kalimat itu seperti area larangan pikiran tidak boleh masuk, tidak boleh berkembang. Padahal setiap keahlian bisa dipelajari. Kata yang tepat adalah, aku sedang belajar, atau aku bisa latihan dan makin baik. 2. Aku bodoh. Dampak: menanam mindset tetap bahwa diri terbatas. Seperti mengatakan aku bodoh sama dengan mengafirmasi bahwa kecerdasan kita tidak akan berkembang. Padahal otak manusia plastis, bisa tumbuh. Kata yang tepat adalah, aku belum paham. Aku bisa minta bantuan. 3. Selalu dan tidak pernah. Dampak: berpola pikir hitam putih, memaksakan generalisasi negatif. Seperti kata aku selalu gagal. Dia tidak pernah mendengarkan saya. Risiko terbesarnya nanti yaitu hilangnya gambaran nuansa. Padahal hidup terdiri dari begitu banyak momen berbeda. Kata yang tepat adalah seringkali, kadang-kadang. 4. Harus. Dampak: menimbulkan tekanan, kecemasan, bahkan pemberontakan internal. Seperti kata aku harus lulus dengan nilai A. Aku harus menyenangkan semua orang. Kata harus memberi kesan bahwa nilai diri ditentukan oleh standar luar. Kata yang tepat adalah, aku memilih, aku lebih suka. 5. Seharusnya. Dampak: menciptakan penyesalan, sakit hati, dan hidup di masa lalu. Seperti kata seharusnya aku lebih sabar. Seharusnya dia tidak lakukan itu. Kata ini membawa kita ke dunia alternatif yang bisa membuat kita tidak bersyukur. Kata yang tepat adalah, aku akan belajar untuk. Selanjutnya aku bisa. 6. Terlalu. Dampak: memperbesar ketakutan, kecemasan, dan kekurangan. Seperti kata terlalu sulit, terlalu mahal, terlalu buruk. Kata ini membesar-besarkan batasan. Kata yang tepat adalah, hilangkan kata terlalu, fokus ke fakta dan opsi. 7. Aku harus diakui atau aku harus dicintai. Dampak: menempatkan harga diri bergantung pada validasi eksternal. Seperti kata, ketika makna hidup tergantung pada cinta atau pujian orang lain, kita bisa kehilangan arah. Langkah yang tepat adalah, fokus pada self-validation. Aku pantas dihargai. Aku layak mendapatkan cinta. 8. Dia memaksa aku. Dampak: menyerahkan kontrol ke orang lain, melemahkan diri sendiri. Seperti kata mengatakan ini berarti kita merasa tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kata yang tepat adalah, aku memilih karena tanggung jawab kembali ke diri sendiri. 9. Aku tidak cukup. Dampak: mengundang gelombang ketidakpastian dan pembandingkan sosial. Seperti kata, aku tidak cukup pintar, kaya, cantik. Tiap pembandingan selalu kalah. Padahal jika mengukur dari diri sendiri, progres yang berarti sudah cukup. Kata yang tepat adalah, aku sedang berkembang. Aku bangga dengan langkah ini. 10. Aku pantas dihukum. Dampak: memupuk self-blame yang ekstrim, bahkan rasa bersalah patologis. Seperti kata aku pantas sial, aku pantas diasingkan. Kata ini meniscayakan bahwa kita layak menerima penderitaan. Kata yang tepat adalah, cari akar masalah, akui kesalahan, tapi utamakan pengampunan. 11. Itu bodoh. Dampak: menciptakan atmosfer permusuhan dan ejekan, menurunkan harga diri orang lain. Seperti menyebut ide orang lain bodoh, adalah pintu gerbang konflik. Kata yang tepat adalah, aku kurang mengerti ini, coba jelaskan. 12. Aku benci.
Dampak: menanam kebencian dan kebekuan hati. Mengungkapkan kebencian membuka pintu dendam. Energi negatif ini bisa memengaruhi mood dan pola pikir. Kata yang tepat adalah, aku tidak nyaman dengan dia, aku lebih suka lainnya. 13. Bodoh amat. Dampak: membungkam emosi sehat, mengarah ke apatis. Seperti meremehkan sesuatu mungkin melegakan sementara, tetapi lama-kelamaan membuatmu kehilangan rasa peduli. Kata yang tepat adalah, aku memilih untuk fokus pada hal yang lebih penting. 14. Dia salah terus. Dampak: menyudutkan, menanam permusuhan. Menyatakan hal seperti ini secara mutlak bisa memunculkan konflik. Kata yang tepat adalah, aku merasa sedikit kecewa dengan apa yang terjadi. 15. Tidak akan berhasil. Dampak: memblokir tindakan, memelihara mindset kerugian. Merasa usaha akan sia-sia membuatmu tidak pernah mulai. Kata yang tepat adalah, aku ingin coba tahu, setidaknya aku sudah mencobanya. 16. Aku gagal total. Dampak: memicu suasana putus asa. Kesalahan itu nyata, tetapi bukan akhir. Belajar, bangkit, memulai lagi itu rugi jika berhenti. Kata yang tepat adalah, aku belajar banyak, ini bagian dari proses. 17. Aku tidak pantas bahagia. Dampak: menanam pelarangan emosional positif secara internal. Perasaan ini bisa menjebak dalam depresi. Kata yang tepat adalah, aku pantas dicintai dan bahagia. 18. Aku akan diam. Dampak: membuat anggapan palsu, mengandalkan masa depan untuk mengkonfirmasi identitas. Aku akan di masa depan, dapat menghambat hidup saat ini. Kata yang tepat aku mulai sekarang atau wujudkan dalam tindakan nyata. 19. Semua orang sama. Dampak: mirip generalisasi, memaksa buka keragaman persepsi dan situasi. Seperti kata semua orang sukses itu palsu, melewatkan orang di luar persepsi kita. Ganti dengan kata, banyak orang, beberapa orang, atau sebagian orang. 20. Aku akan berhenti berharap. Dampak: menyerah pada mimpi dan tujuan. Harapan adalah bahan bakar perubahan. Tanpa harapan, kita mati secara eksistensial, ada di dunia, tetapi terasa kosong. Ganti dengan kata, aku akan belajar realistis, aku tetap punya rencana dan langkah kecil. Mengapa kata-kata ini bisa merusak? 1. Efek berulang. Semakin sering dipakai, semakin kuat kepercayaan negatif itu. 2. Self-fulfilling prophecy. Keyakinan negatif mengubah tindakan agar menjadi nyata. 3. Pengaruh ke orang lain. Bahasa negatif kita bisa menular, hubungan jadi rapuh. 4. Emosi terjebak. Kata-kata itu menciptakan pola pikir yang membiaskan emosi jadi negatif terus-menerus. 5. Mengikat potensi. Jika kita merasa tak bisa, ya memang tidak berkembang. Bagaimana cara mengubah bahasa negatif menjadi bahasa yang positif? 1. Sadari bahasa batin. Perhatikan ucapan dan pikiran otomatis. 2. Catat frekuensi. Seminggu, tulis setiap kali muncul. 3. Ganti otomatis. Ganti kata negatif dengan pilihan alternatif positif di atas. 4. Latihan afirmasi. Misalnya tiap pagi, ucapkan, aku terus bertumbuh. 5. Refleksi reguler. Setiap minggu, evaluasi perubahan bahasa dan perasaan. 6. Dapat dukungan. Teman atau coach bisa membantu menyadari akan bahasa beracun. Dampak kalau kita mengubah bahasa negatif menjadi bahasa positif. 1. Lebih percaya diri. Aku bisa belajar membangkitkan sikap gigih. 2. Motivasi lebih tinggi. Bahasa optimistis memunculkan semangat. 3. Hubungan lebih sehat. Bahasa empatik dan terbuka memperkuat koneksi. 4. Fokus ke solusi. Fokus pada langkah, bukan kesalahan. 5. Emosi lebih stabil. Kita tidak terpancing emosi oleh kalimat ekstrim.